berbahagia Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, saya Made Yuni Paramita, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tabanan. Saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Adapun dasar-dasar pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, bahwa pendidikan adalah menuntun, di mana guru harus mampu menuntun murid untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu kodrat anak. Dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat kemerdekaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat taman. Kodrat alam berkaitan dengan potensi atau bakat yang anak miliki. Sedangkan kodrat taman menekankan pada kemampuan murid yang memiliki keterampilan sesuai dengan zamannya. Ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Bukanlah lagi guru yang memiliki peran dalam pembelajaran, tetapi guru hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Keempat, siswa bukanlah tabula rasa. Jadi, murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram dengan tinta tergores di dalamnya. Disinilah peran guru sebagai bagaimana untuk menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Artinya, pada hakikatnya setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun, potensi yang ada tersebut perlu guru kembangkan sehingga dapat menguatkan kodratnya dengan baik. Kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Keenam, yaitu bahwa guru diupamakan sebagai petani. Tugas petani adalah merawat, memupuk, menyirami, dan menyirami berbagai tanaman sesuai dengan kebutuhannya, sampai nantinya tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik dan berbuah banyak. Tentu saja perbedaan jenis tanaman akan membedakan juga perlakuannya. Begitu juga sebagai guru. Guru harus menuntun peserta didiknya dan melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda atau berorientasi pada anak, supaya nanti siswa tersebut dapat mencapai tujuan dalam hidupnya. Adapun yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu yang pertama, saya masih mempercayai bahwa pembelajaran masih harus didominasi oleh guru atau teacher center. Siswa hanya sebagai objek pembelajaran dan guru menjadi satu-satunya sumber belajar, sedangkan siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau hanya mengutamakan aspek kognitif siswa. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka sudah mampu mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Yang ketiga, mengharapkan suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid yang penurut, yang hanya memahami materi adalah fokus utama saya sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Keempat, belum menyadari makna menuntun sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran, saya belum memaknai
apa sebenarnya arti menuntun sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun siswa sampai siswa tersebut menemukan potensinya untuk keselamatan hidupnya nanti. Adapun perubahan pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, memberikan pembelajaran berpusat dan berpihak pada si murid sehingga apa yang menjadi kebutuhan murid dalam pembelajaran dapat dipenuhi. Murid juga diberikan kebebasan dalam mengeksplor sumber ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi yang ada pada saat ini. Kedua, menghargai setiap potensi dan karakter belajar murid. Tidak semua murid memiliki potensi dan karakter yang sama dalam belajar dan memahami sesuatu. Inilah, guru harus mencoba untuk mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar. Memberi murid ruang kreativitas belajar yang berbeda, sehingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti merdeka belajar. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Menghubungkan pembelajaran dengan kearifan lokal yang ada di sekitar murid, agar murid juga dapat lebih memahami kearifan lokalnya. Keempat, menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan sekitar dan menggunakan teknologi, maka diharapkan keterampilan abad 21 murid dapat dikembangkan. Adapun penerapan yang dapat segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berlandaskan Penita Karana. Penita Karana sendiri terdiri dari Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Parahyangan yaitu keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan cara berdoa sebelum setelah pembelajaran, membersihkan tempat suci, melakukan persembahyangan sayat hari raya suci agama. Pawongan yaitu keselarasan hubungan manusia dengan manusia, dengan cara bersahabat dan tidak memilih teman, berbagi dan menolong dengan teman yang mengalami kesusahan, serta menjenguk teman yang sedang sakit. Palemahan yaitu keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan, dengan cara menanam pohon dan bunga di sekitar sekolah, memperingati Hari Tumpuk Oye dan Tumpuk Warga. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran kontekstual, interaktif, menyenangkan dengan melibatkan siswa, dengan cara menghubungkan materi pelajaran dengan lingkungan sekitar murid, menyisipkan permainan dalam pembelajaran, dan mengajak siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat merasakan pembelajaran yang menyenangkan dan lebih bermakna. Ketiga, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Sesuai perkembangan zaman dengan cara menggunakan berbagai model pembelajaran dengan tambahan media pembelajaran berupa video, serta memanfaatkan penggunaan smartphone dan laptop sebagai sumber belajar untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar murid. Keempat, melakukan refleksi dan menanyakan kendala yang dihadapi siswa. Di akhir pembelajaran, selain mengajak siswa untuk melakukan kesimpulan, juga melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan, serta menanyakan kendala apa yang dihadapi selama mengikuti pembelajaran yang akan digunakan sebagai acuan untuk membantu siswa untuk dapat lebih memahami pembelajaran berikutnya. Sekian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat.